Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ila Salela Bunga Fajar dengan NIM 20051122 kelas TI 20C, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini, saya akan mendemonstrasikan studi independen yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan judul proyek yang sudah dibuat, yaitu Live Age. Proyek ini bermaksud untuk mengatasi masalah pohon tumbang karena penuaan dan pemangkasan yang buruk. Proyek ini bertujuan mengatasi masalah pohon yang tumbang akibat penuaan dan pemangkasan yang kurang tepat dan dapat berdampak kepada alam, salah satunya banjir. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan solusi kepada pengguna untuk memperkirakan umur pohon mereka dan informasi terkait lainnya tentang perawatan yang sesuai untuk pohon tersebut. Di sini adalah tampilan untuk mobile-nya. Dan di sini adalah informasi pohon trembesi di internet. Untuk kategori pohon sejauh ini hanya akan difokuskan kepada pohon-pohon yang umum ditemukan di daerah padat penduduk di Indonesia, yaitu pohon trembesi atau monkeypoot tree atau dalam bahasa Latinnya Samanea saman. Dan selanjutnya di sini ada grafik. Grafik di sini bersumber dari BNBPD Provinsi DKI Jakarta. Di sini adalah yang pertama, di grafik yang pertama ada kejadian pohon tumbang dan nilai kerugiannya. Dan di grafik yang kedua terlihat kejadian pohon tumbang dan sarana yang rusak. Pada studi independen kali ini, saya mengambil program studi cloud computing. Di sini, saya akan menjelaskan cloud computing lakukan pada proyek kali ini. Cloud computing di sini sebagai mediator antara machine learning dan mobile development, dengan tugas utamanya yaitu membuat API dari model yang disediakan oleh machine learning dan memberikannya kepada mobile development. Dan beberapa hal yang harus dilakukan oleh cloud computing yaitu yang pertama ada main.py, membuat file main.py. Di sini sebagai file Python-nya, dan yang selanjutnya membantu membuat full dataset.xls sebagai file Excel. Dan isinya itu adalah dataset yang dibuat untuk proyek Live Edge ini. Selanjutnya ada Dockerfile sebagai tempat menyatukan berbagai file perangkat lunak dan pendukungnya dalam sebuah wadah untuk memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada unscombe.json sebagai file JavaScript object notation yang digunakan untuk proses pertukaran data antara server dan klien. Dan selanjutnya saya juga menggunakan file IPYNB sebagai notebook IPython. Dan ini adalah file yang dibuat oleh machine learning menggunakan Google Colaboratory. Dan saya juga menggunakan liveedge.h5 sebagai file H5. Ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Dan juga saya menggunakan requirements.txt. Ini berisi tentang versi dari semua paket yang saya install. Oke, selanjutnya kita akan langsung testing API-nya. Karena pada cloud computing kita membuat API.
Oke, di sini sampai sini sudah cukup berjalan lancar. Lalu kita akan mencoba testingnya menggunakan dataset yang kelompok saya sudah buat, yang sudah dibuat. Oke, di sini kami menginputkan height dan circumference. Untuk height itu sebagai tinggi dan circumference itu sebagai diameter. Untuk height-nya sendiri, saya akan menggunakan dari dataset yang sudah dibuat. Untuk yang hijau ini, untuk rasionya itu yaitu excellent ratio, dan yang kuning ini sebagai ideal ratio, dan yang merah ini sebagai bad ratio. Yang pertama saya akan hanya menggunakan 3 contoh saja. Yang pertama saya akan menggunakan excellent ratio dengan ketinggian 8 dan diameter 28. Lalu kita execute. Oke, hasilnya 200. Kalau jika hasilnya 200 itu berarti program yang sudah API yang sudah saya buat berjalan dengan lancar. Dan prediksi umurnya itu 23 dengan kategori excellent ratio. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan dataset ideal rasio dengan height 9 dan circumference-nya 25. Kita execute lagi. Oke, kodenya 200 yaitu berjalan dengan lancar dengan prediksi umurnya 22. Dan pohon ini termasuk ke dalam ideal rasio. Oke, dan yang terakhir kita akan menggunakan yang bad ratio. Untuk bad ratio-nya sendiri saya akan menggunakan tinggi dengan tinggi 12 dan diameter 12. Kodenya 200 yaitu berhasil dengan prediksi umur yang didapat yaitu 25 dan kategorinya yaitu bad ratio. Sudah sesuai. Oke, sekarang kita akan melihat tampilan dari UI UX-nya yang dibuat oleh mobile. Dan berikut adalah tampilan UI UX yang dibuat oleh mobile development. Di sini saya akan menampilkan contohnya yaitu ideal ratio. Untuk ideal ratio sendiri di sini kita memasukkan height-nya 17 dengan circumference-nya 40. Lalu hasilnya yaitu berumur 32 tahun dengan estimasi pohon yaitu berumur 32 tahun dengan ideal rasio dan statusnya itu aman atau safe. Selanjutnya kita akan menggunakan yang bad ratio. Untuk height-nya sendiri kita memasukkan 20,5 dan circumference-nya yaitu 10. Lalu kita cek dan hasilnya yaitu dengan bad ratio-nya yaitu dengan umur 39 estimasinya dengan kategori bad ratio dan statusnya dangerous atau bad ratio atau berbahaya. Dan yang terakhir, tampilan terakhir yaitu seperti ini.
Thank you for using. Oke. Dari aplikasi ini hanyalah sebuah prediksi. Baiknya tanyakan kepada pakar terlebih dahulu dan mohon untuk tidak dijadikan sebagai bahan acuan utama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.